sekalian, dari kelompok 2 yaitu Esther Guru, Emi Rensiana Eba, Maria Ersilia Melirani, Alessandro Raymond Lima, dan Irfan Yohanes Lim akan mempresentasikan proyek UAS mereka. Oleh karena itu, saya mohon untuk yang tidak presentasi dimatikan mikrofonnya supaya suaranya jangan mengganggu. Kepada kelompok 2, saya persilakan. Baik, selamat sore semua. Selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang sintesis from production based specification. Sebelum kami memulai presentasi kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami satu persatu. Saya Maria Ersilia Melirani dengan nomor induk mahasiswa 2312009. Dan saya Emi Rensiana Eba dengan NIM 231201119. Dan saya Esther Guru dengan NIM 231201101. Nama saya Alessandro Raymond Lima dengan NIM 231201098. Dan saya Irfan Yohanes Lim dengan NIM 231201109. PBS atau Production Based Specification. Spesifikasi berbasis produksi atau PBS terdiri dari produksi yang dinotasikan dengan kode tindakan HDL dan membentuk input ke alat desain yang menghasilkan HDL prosedural yang disesuaikan untuk sintesis perangkat keras. Yang pertama, pendahuluan. HDL dan FHDL. Cara umum untuk menggambarkan perilaku mesin adalah dalam bentuk prosedural menggunakan bahasa deskripsi perangkat keras atau HDL seperti FHDL. Jadi FHDL itu termasuk jenis perangkat keras dari HDL. HDL dan FHDL. Pengertian HDL dan FHDL. HDL atau Hardware Description Language digunakan perancang perangkat keras atau hardware untuk menuliskan sifat, sinyal, dan fungsionalitas deskripsi berbasis hardware dari suatu rangkaian. FHDL atau Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language merupakan salah satu jenis bahasa HDL yang digunakan untuk mendeskripsikan berbagai fungsi rangkaian digital seperti FPGA atau Field Programmable Gate Arrays, gerbang logika, flip-flop, dan sebagainya. FHDL juga bisa digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk simulasi rangkaian dari komponen-komponen digital. FHDL ada dua jenis. Yang pertama FDHL prosedural. Jenis deskripsi ini bersifat prosedural dalam arti bahwa perancang menggambarkan perilaku dalam urutan langkah demi langkah. Seperti yang ditunjukkan di atas, sebuah mesin yang menghitung bit 0 berturut-turut dalam aliran input bit tunggal berurutan. Simulasi dan sintesis perangkat keras langsung umumnya dilakukan dari deskripsi prosedural. Yang kedua, FDHL alternatif atau PBS. Jenis deskripsi kedua ini didasarkan pada produksi. Produksi adalah aturan yang menggambarkan komposisi simbol tertentu sebagai simbol tunggal dari abstraksi yang lebih tinggi. Pada contoh, 1 dan 0 adalah token. Selanjutnya, Production Based Specification atau PBS. Untuk banyak jenis perilaku yang kompleks,
Spesifikasi berbasis produksi atau production based specification lebih unggul daripada spesifikasi prosedural karena bisa lebih ringkas dan lebih mudah untuk didebat dan dipahami. Prosedur sintesis yang dijelaskan dalam pekerjaan ini mengubah spesifikasi produksi perilaku mesin menjadi deskripsi prosedural yang dikodekan dalam bahasa deskripsi perangkat keras tertentu dan disesuaikan secara eksplisit untuk sintesis perangkat keras. Deskripsi keluaran ini berisi secara eksplisit FSM, pengontrol minimal, yang dijelaskan secara implisit oleh produksi. Keuntungan dari deskripsi output HDL adalah memungkinkan simulasi perputaran cepat atau sintesis mesin menggunakan alat HDL yang canggih. Karena untuk banyak aplikasi hierarki produksi sangat ringkas, HDL yang dihasilkan memiliki peluang lebih besar untuk mewakili maksud perancang daripada prosedur kode tangan. Selanjutnya untuk cara kerja. Cara kerja PBS yang pertama yaitu perangkat lunak spesifikasi berbasis produksi, mengkompilasi produksi tata bahasa, dan ekspresi pengenalan pola ke dalam parser, dan rutinitas pemindai leksikal. Banyak keuntungan yang ada dalam menggunakan perangkat lunak ini harus dapat diterapkan pada spesifikasi perilaku yang didominasi kontrol. Namun, karena trade-off yang terlibat dalam merancang mesin perangkat keras berbeda dengan menghasilkan program perangkat lunak, model, metrik, dan teknik yang digunakan dalam menyusun spesifikasi ini berbeda secara substansial. Yang kedua, PBS menggambarkan entitas perangkat keras, banyak teknik dan teknologi, dan teknik CID menyediakan implementasi yang efisien antara lain sintesis jaringan logika dan paket CID industri. Yang ketiga, dalam studi Ulaman et al. Tentang kompilasi ekspresi reguler ke dalam implementasi PLA, ekspresi reguler tunggal dikompilasi menjadi non-deterministik finite automata atau NFA. NFA ini langsung diimplementasikan sebagai PLA dengan ketentuan umpan balik kombinasional. Non-determinisme dari keadaan saat ini di mesin diwakili dalam istilah umpan balik ini, masing-masing mewakili satu keadaan aktif. Verifikasi perilaku setara dari implementasi mesin yang berbeda dilakukan dengan menggunakan model berbasis automata. Yang ketiga, metodologi dan keuntungan. Yang pertama, metodologi. Dalam penggunaan alat sintesis menyediakan generator HDL dan VHDL yang dapat disimulasikan dan disintesis. Perubahan yang diinginkan dalam spesifikasi adalah dengan memodifikasi secara konstruktif deskripsi PBS dan kompilasi ulang. Keuntungannya yaitu yang pertama, dapat memodifikasi desain dengan mudah karena partisi alami dari perilaku mesin. Yang kedua, kompilasi dan optimalisasi produksi pada dasarnya adalah SJM yang dapat disintesis. Yang ketiga, kontrol dan analisis data yang kuat dimungkinkan dari deskripsi PBS hierarki. Yang keempat, sintesis arsitektur struktural dapat disimulasikan dan dibandingkan dengan simulasi prosedural untuk melacak integritas desain. Yang kelima, output HDL prosedural dapat disesuaikan dan dijelaskan oleh compiler spesifikasi berbasis produksi agar sesuai dengan kebijakan sintesis. Yang keempat, model.
Yang pertama di sini ada mesin melee. Didefinisikan sebagai 6 tapel key S, D, L, key 0, di mana key adalah himpunan terbatas negara, S alfabet input dan D alfabet output. Fungsi transisi D memetakan key X S ke key, sedangkan L memetakan key kali S ke D. Kondisi awal mesin adalah key 0. Tujuannya adalah merancang entitas M yang pada dasarnya adalah FSM jika dilihat dari tingkat antarmuka. Tetapi sebenarnya bisa menjadi pengontrol kompleks dengan jalur data attributor atau ekstensi interior lainnya. Kami memodelkan M sebagai 8 tapel key SA, D, L, key 0, I dan X, di mana key SD dan key 0 sama seperti pada mesin melee di atas. L adalah fungsi pemetaan, key kali X utama ke rentan yang tertinggi dari himpunan bagian A yang arbitrer atau deret dari A. Elemen A adalah tindakan yang dilakukan oleh FSM di bawah transisi keadaan tertentu. Tindakan ini adalah segmen kode HDL prosedural. Tidak seperti fungsi keluaran mesin melee. L memetakan ke atau deret set dari segmen tingkat tinggi yang sewenang-wenang ini. I adalah vektor sinyal boolean yang menyediakan totalitas antarmuka eksternal mesin. Kami mendefinisikan X sebagai fungsi yang memetakan antarmuka. I ke elemen alfabet S. X memberikan tingkat abstraksi antara vektor sinyal antarmuka dan bahasa input eksternal untuk FSM dan penggunaan lainnya yang mungkin untuk sinyal antarmuka seperti operan dari tindakan. Baik, yang berikut perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak dapat melihat token input di masa mendatang, sedangkan perangkat lunak tidak bisa look ahead atau tidak dapat disimulasikan. Perangkat keras memiliki batasan waktu yang kaku. Perangkat keras perilaku mesinnya dapat dengan mudah terdefinisi dengan baik dalam proses tambahan, sinkronisasi ulang, dan prosedur pemulihan. Ya, yang kelima, implementasi. Kompiler PBS telah diimplementasikan sekitar 4.600 baris C++ yang mengkompilasi spesifikasi input yang berisi produksi, aksi VHDL, dan segmen kode VHDL. Produksi ini terdiri dari simbol dan operator. Simbol mewakili submesin, panggilan, produksi line, atau simbol terminal. Dalam implementasi saat ini, rekursi dalam produk adalah ilegal. Setiap simbol dalam produksi mempresentasikan sebuah contoh dari submesin yang melakukan beberapa tugas. Simbol terminal mewakili mesin terkirim yang mengenali satu simbol masukan. Selama proses kompilasi, setiap simbol dalam produksi yang bukan panggilan ke produksi lain, yaitu bukan terminal non-pair, dianggap sebagai terminal yang membentuk himpunan S. Pengguna secara eksplisit menentukan dalam deskripsi PBS secara eksplisit bagaimana token dihasilkan, yaitu fungsi X. Yang berikut, kompilasi. Produk diciptakan dan dikompilasi menjadi representasi pohon terminate. Node interior pohon mewakili berbagai operator komposisi, dan daun pohon mewakili simbol token terminal. Agar efisien, subtree umum dibagikan ketika ada banyak referensi ke suatu produk dari produksi lain di PBS. Karena setiap simpul pohon mewakili titik tertentu dalam protokol, objek tindakan dilampirkan ke daftar yang disediakan di simpul. Dalam implementasi saat ini, objek tindakan terdiri dari pembungkus di sekitar kode, VHDL, VNet automata, NFA, non-deterministic, dibangun dari pohon ini menggunakan proses berdasarkan konstruksi Thomson, namun dimodifikasi sesuai untuk menerapkan mekanisme penanganan, pengecualian, dan ekstensi lainnya. Kedua tindakan disebarkan dari pohon ke NFA sambil mempertahankan prioritasnya. Selanjutnya NFA diubah menjadi DFA. Hal ini dilakukan dengan menggunakan algoritma konstruksi subset terkenal. Sekali lagi, dengan ekstensi untuk mengimplementasikan mekanisme penanganan pengecualian, khususnya dalam metode di mana status kematian ditangani. Status kematian adalah status DFA yang dihasilkan dalam proses konstruksi ketika sekelompok negara bagian NFA
tidak memiliki penerus untuk beberapa simbol masukan. Semua transisi yang meninggalkan keadaan mati DFA kembali ke dirinya sendiri, sehingga mesin tidak akan pernah dapat meninggalkan keadaan ini. Ya, ini pemilihan dan penyusunan. Ketiga PBS yang berisi operator pengecualian dikompilasi. Operator pengecualian menandai sub pohon dalam representasi presentasi dalam lingkup pengecualian khusus. Resin ruang lingkup ini dapat bersarang secara hierarkis dan sebagai asosiasi non pengakuan dalam sub pohon yang ditunjukkan dengan sub mesin kesalahan tertentu atau diwakili sebagai sub pohon lain. Setiap cakupan pengecualian diwakili oleh warna alami memberi anotasi pada sub pohon yang tidak terdapat dalam cangkup pengecualian apapun. Misalnya, tidak ada pengecualian yang ditentukan saat NFA dihasilkan. Semua simpul NFA diwarnai sesuai hubungannya dengan representasi pohon. Ketika DFA yang dibangun, status kematian dihasilkan ketika sekelompok negara NFA tidak memiliki status pengganti untuk transisi pada simbol input tertentu. Untuk menerapkan perlingkupan pengecualian, beberapa status kematian yang berbeda dihasilkan. Setiap status kematian ditandai dengan kombinasi unik warna pengecualian yang dikumpulkan dari node NFA yang menyiratkan transisi karena potensi non-determinisme yang diekspresikan dalam NFA. Status kematian DFA dapat ditandai dengan beberapa warna pengecualian. Dalam kasus yang paling umum dari penggunaan operator pengecualian ini tidak nyata, namun ekspresi produksi kompleks yang berisi operator pengecualian tentu saja dimungkinkan dalam hal ini. Salah satu warna pengecualian mendominasi. Warna yang mendominasi ini ditentukan oleh aturan prioritas sederhana. Pada langkah terakhir, semua status kematian berwarna kecuali yang dianotasi dengan warna alami dihapus dari DFA dan transisi ke status ini dialihkan ke setara DFA dari mesin pengecualian atau perhatikan bahwa tidak ada tindakan yang hilang dalam proses ini karena DFA adalah mesin bertepung dan tindakan dikaitkan dengan transisi bukan keadaan. Keluaran FHDL. Keluaran kompiler PBS adalah dua file, usia paket VHDL dan badan entitas atau arsitektur VHDL. File paket berisi definisi, deklarasi, token dan penyediaan status dan tabel transisi status. Entitas atau arsitektur tubuh terdiri dari badan mesin dengan kode tindakan dan segmen kode VHDL yang ditentukan penggunaan lain dicatukan ke dalam entitas VHDL setelah kompilasi. Format kerangka badan entitas VHDL digunakan pada gambar 3. Badan utama mesin terdapat di bagian inti mesin yang berisi kode tindakan juga. Wilayah abu-abu dalam lokasi di kerangka tempat segmen kode penggunaan disisipkan menggunakan arah khusus. Direktif dan kode terkait yang diupdate oleh kurung kurawal ditempatkan di awal deskripsi PBS dan dapat muncul dalam urutan apapun. Masalah pemisahan deskripsi. Ide ini mencatat adanya spesifikasi input bahkan yang cukup kecil yang menghasilkan generasi sejumlah besar status di DFA selama kompilasi. Dalam kasus terburuk, pertumbuhan jumlah negara bagian DFA merupakan fungsi eksponensial dari pertumbuhan jumlah negara bagian NFA. Ini muncul pada dasar ketika status DFA digunakan sebagai memori sebagai lawan dari status kontrol.
yang ketat karena cara spesifikasi contohnya adalah menyimpan dan kemudian perbandingan permutasi dari sejumlah besar simbol masukan sebelumnya. Meskipun perilaku ledakan keadaan yang sangat buruk pasti ada untuk spesifikasi patologis, itu tidak mengurangi kegunaan teknik spesifikasi ini. Yang keenam, eksperimen. Beberapa contoh spesifikasi basis produksi telah disusun dan disintesis. Tabel pada slide sebelumnya mengilustrasikan hasil percobaan hingga saat ini. Contoh change adalah protokol koherensi change sederhana. Paritas adalah mesin berurutan yang hanya mengenali bit paritas genap. Ini adalah contoh yang menarik karena merupakan tolak ukur yang baik untuk algoritma pengoptimalan. Contoh bouncing dapat digunakan sebagai filter low pass sequential bit. Contoh ini adalah contoh count 0 adalah deskripsi lengkap dari mesin yang diperkenalkan sebelumnya dan merupakan implementasi PBS dari desain prosedural. Contoh pager 2 adalah contoh besar yang diadaptasi dari protokol untuk pager radio yang membutuhkan kontrol yang kompleks. Tindakan VHDL dalam spesifikasi ini melakukan fungsi seperti merakit kata data dan menerapkan register pergeseran umpan balik linear untuk deteksi kesalahan. Kolom ukuran PBS dan VHDL masing-masing adalah jumlah baris dalam deskripsi input dan deskripsi output. Perhatikan bahwa output VHDL menggunakan tabel transisi lompatan yang sangat ringkas dan versi prosedural yang dikodekan dengan tangan dari file-file ini mungkin akan jauh lebih besar. Perlu dicatat bahwa contoh yang lebih kecil memiliki overhead tetap dalam bentuk kondisi riset dan antarmuka deskripsi yang mendominasi ukuran deskripsi PBS yang lebih kecil. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan jumlah lini produksi dan aksi dengan total ukuran deskripsi PBS. Yang terakhir, kesimpulan. Sebuah model dan implementasi untuk spesifikasi perangkat keras, simulasi dan sintesis dari spesifikasi berbasis produksi telah dijelaskan. Untuk banyak jenis perilaku kompleks, spesifikasi berbasis produksi memiliki keunggulan dibandingkan spesifikasi prosedural. Kami yakin teknik spesifikasi ini berguna bagi perancang ASIC serta memiliki potensi untuk penelitian lebih lanjut di bidang desain tingkat sistem. Saat ini kami sedang mempelajari optimalisasi aliran data yang tersirat oleh tindakan HDL dalam kerangka model yang disajikan dalam karya ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau bertanya. Pada kesempatan ini kami buka dengan 4 penanya. Oke, saya persilakan untuk yang belum pernah tanya minggu lalu. Raldi Beguir ya? Ya Ibu. Raldi belum pernah tanya ya? Oke, Raldi silakan. Mau tanya apa? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan bertanya, coba sebutkan apa saja hasil keluaran dari HDL dan FHDL. Terima kasih. Yandri, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Untuk teman-teman, pertanyaan saya, apa yang dimaksudkan dengan mesin Meili? Mesin Meili. Apa arti dari Dan mesin Meili? Dan kegunaannya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Apa arti dari mesin Meili dan kegunaannya? Kalau begitu, ya. Ada yang mau tanya? Ada, Ibu. Siapa nih?
Marcelina Serviana Kurniati, Bu. Oke, silakan Marcelina. Tadi dijelaskan di cara kerja PPS yang di cara kerja ketiga. Di sini saya ingin bertanya, mengapa NFA langsung diimplementasikan sebagai PLA dengan ketentuan umpan balik kombinasional? Terima kasih. Oke, penanya keempat. Ada lagi? Halo Ibu, Dari mana? maaf Ibu untuk pertanyaan dari teman Silviana tadi bisa diberikan di kolom chat Kak Ibu. Oh ya, Marcelina Kurniati, sambil diketik ya pertanyaannya supaya temannya jelas mau jawab. Baik. Oke, silakan. Oke, sambil menunggu Marcelina mengetik pertanyaannya, ada lagi yang mau ditanyakan dari teman yang lain? Kalau tidak ada, saya lempar ke Neang. Silakan Neang. Halo Bu. Oke, makasih Bu. Untuk kelompoknya Esther, saya ingin bertanya mengenai materi tadi terkait embedded system. Untuk embedded system kita tahu terbagi perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, di situ saya minta ini sebutkan ciri-cirinya untuk perangkat lunak, ciri-cirinya seperti apa dan perangkat keras. Terima kasih. Oke, sekian Ibu. Ya, makasih Neang. Oke, saya yang tanya. Saya tadi melihat ada keuntungan dari deskripsi output HDL. Bisa dijelaskan kembali apa keuntungan dari deskripsi output HDL? Oke, untuk kelompok 2 sudah ditutup sesi penanya. Jadi silakan kalau ada yang mau dapat nilai dari bertanya, silakan lebih konsentrasi dan fokus di sesi presentasi yang akan dilakukan oleh kelompok 1 setelah kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, kami akan menjawab pertanyaan. Sebelum itu, kami menjawab dulu pertanyaan dari kawan siapa nih? Raldi. Yandri. Dari kawan Yandri. Oke, silakan. Apa yang dimaksud dari mesin Meli dan kegunaannya? Dalam teori komputasi, sebagai pemikiran dasar sebuah komputer, mesin Meli adalah otomasi fase berhingga yang menghasilkan keluaran berlandaskan fase saat itu dan babak masukan atau input. Dalam hal ini, diagram fase dari mesin Meli mempunyai sinyal masukan dan sinyal keluaran untuk tiap transisi. Prinsip ini berlainan dengan mesin Moore yang hanya menghasilkan keluaran atau output pada tiap fase. Dengan kegunaan mesin Meli adalah membuat diagram fase sederhana. Sekian. Ya, makasih. Gimana Randi? Yandri. Cukup ya? Jelas kok. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 dari Saudara Neang. Itu yang pertama, dia bersifat open freeware, terus mudah terjangkit virus komputer, dan terdapat file installer untuk menginstal software tersebut. Yang kedua, ciri-ciri perangkat keras, yaitu bisa dilihat kasat mata, bisa disentuh dengan tangan. Untuk pertanyaan dari Saudara Raldi tentang apa saja hasil keluaran dari HDL dan VHDL. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, ini HDL itu termaksud jenis perangkat keras dari FDHL. Jadi hasil keluaran itu tuh file paket berisi definisi
terus deklarasi, token, penyediaan status, dan tabel transisi status. Terima kasih. Terima kasih. Gimana Raldi? Jelas ya? Jelas Ibu. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah terjawab semua ya. Marcelina punya pertanyaan? Sudah dijawab? Belum Ibu, untuk Marcelina punya masih cari Masih Ibu. cari, oke. Ya, Bu. Kalau punya saya? Belum juga Ibu. Kalau punya saya tuh clue-nya tadi yang presentasi Emerensiana eba. Kayaknya di slide kedua atau ketiga begitu. Coba cari di situ. Keuntungan dari deskripsi output HDL. Ya Ibu, saya akan mau menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, silakan. HDL itu kan hardware description language, digunakan untuk perancangan perangkat keras atau hardware untuk menuliskan sifat, sinyal, dan fungsional deskripsi berbasis hardware pada suatu rangkaian. Apakah jawaban saya bisa diterima? Iya, diterima. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Kita berikan yang meriah untuk kelompok 2. Iya, sukses ya. Cukup bagus kok ini presentasinya. Jadi tidak sudah berkurang dari minggu lalu yang teman-temannya yang lebih banyak membaca ya. Untuk sekarang saya lihat sudah agak kemajuan, lebih menyampaikan intisarinya saja ya. Untuk teman-teman yang lain, kelompok yang lain bisa lebih ditingkatkan, lebih baik lagi dari kelompok-kelompok sebelumnya. Oke, terima kasih kelompok 2, sukses selalu. Jangan lupa masih utang pertanyaan punyanya Marcelina Kurniati ya. Baik Ibu. Oke, keren.